Selamat sore rekan-rekan media. Di sini kami sebagai penyidik Polres Lampung Tengah mau melaksanakan rilis hasil ungkap perkara yang terjadi kemarin, yaitu perkara pembakaran, pengerusakan, penjarahan di PT Gunung Aji Jaya, Desa Negeri Ratu, Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah, selama 5 hari belakang. Jadi seperti kita ketahui bersama bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 November tahun 2022 sekitar pukul 9.00 WIB telah terjadi pembakaran, pengerusakan, dan penjarahan secara bersama-sama terhadap aset milik PT Gunung Aji Jaya di Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah, yang dilakukan oleh kelompok orang secara anarkis yang berjumlah kurang lebih 400 orang. Selama 5 hari kami, dimulai dari hari pertama kejadian, itu sudah mengamankan 24 orang. 24 orang yang diduga sebagai pelaku. Dan setelah dilakukan pemeriksaan, pencocokan, persesuaian terhadap bukti-bukti yang ada, hari ini sudah ditetapkan total 18 orang tersangka, yang dimana di sini kita tahu ada yang positif narkoba sebanyak 6 orang, dan barang bukti narkoba pun tidak sedikit jumlahnya, dari mulai penjual hingga pembeli dan penggunanya kita amankan. Sangat miris di sini karena saat dilakukan penangkapan dan dilakukan cek urin, ternyata para tersangka sebanyak 6 orang positif narkoba. Saya jelaskan, pertama-tama penangkapan itu terjadi pada hari Senin tanggal 21 November tahun 2022, di mana kita mengamankan 8 orang, yang kita tetapkan tersangka 7 orang. Saat itu, seperti yang telah dipaparkan kemarin, tugas gabungan sedang melaksanakan patroli untuk cipta kondisi, membuarkan massa, kerumunan, menjamin keamanan ketertiban masyarakat. Dilakukan penyerangan oleh sekelompok massa yang jumlahnya kurang lebih dari 100 orang. Dan saat itu petugas melakukan penangkapan, 8 orang diamankan, dan dari 8 orang tersebut 2 positif narkoba. Dan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 November tahun 2022 diamankan 16 orang dan 11 orang ditetapkan menjadi tersangka. Jadi total tersangka yang diamankan sampai hari ini adalah 18 orang. Dari 18 orang tersebut, 6 tersangka positif narkoba. Untuk barang bukti yang seperti rekan-rekan lihat di sini ada, kita amankan 27 sepeda motor kendaraan roda 2, 4 buah tombak, 8 buah keris, 5 golok, 1 pisau badik, 1 kampak, 1 gergaji mesin atau chainsaw, 1 pedang, dan 1 gerinda mesin. Untuk narkoba sendiri, di sini kita sudah mengamankan 25 bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu. Beratnya 13,76 gram. Dan 3 bendel plastik klip bening yang kosong. Jadi tersangka ini sudah kita pegang juga sampai penyedia atau penjualnya, di mana plastik-plastik ini digunakan untuk mengecer. 1 buah timbangan digital, 3 buah skop terbuat dari pipet atau sedotan yang digunting, 2 buah kotak warna putih yang digunakan untuk menyimpan narkoba tersebut.
Jadi untuk penerapan pasal, di sini ya kita bilang pasal kombinasi. Jadi yang pertama adalah pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana yang bunyinya dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. Ancamannya 10 tahun penjara. Untuk yang kedua, pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang membawa senjata tajam atau alat penikam, penusuk yang ancamannya 10 tahun penjara. Yang ketiga, pasal 214 KUH pidana dengan ancaman 7 tahun penjara, yaitu perlawanan terhadap pejabat yang sedang bertugas. Selanjutnya pasal 170 KUH pidana melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dengan ancaman 5 tahun penjara. Di sini pengerusakan, pembakaran yang dimaksud pasal 170 ini secara bersama-sama. Yang kelima yaitu pasal 160 KUH pidana yang bunyinya dengan sengaja secara lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana dengan ancaman 6 tahun penjara. Selanjutnya kita terapkan juga pasal 187 KUHP yang bunyinya barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ancamannya maksimal 12 tahun penjara. Selanjutnya masuk ke dalam Undang-Undang Narkotika, yaitu pasal 114 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Ini untuk penjual atau pengedar. Dan untuk pengguna kita kenakan pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman 12 tahun penjara maksimal. Jadi sampai dengan hari ini total 18 orang telah ditetapkan menjadi tersangka. Kami juga sampaikan situasi untuk wilayah Kecamatan Pubian hari ini sudah mulai kembali normal. Aktivitas sudah berjalan seperti biasa. Namun kami tetap melakukan tindakan-tindakan preemptif dan preventif. Artinya patroli gabungan tetap dilaksanakan dengan melibatkan tokoh-tokoh adat setempat dari 5 kampung, tokoh-tokoh masyarakat dari tingkat RW, RT, desa. Kami sudah sepakat untuk menjamin rasa aman secara bersama-sama, secara bersinergi dengan semua pihak. Dan situasi mulai kembali normal, aktivitas masyarakat mulai berjalan normal. Namun untuk target-target yang kita kejar masih ada. Di mana target-target tersebut kita tetap menghimbau untuk segera menyerahkan diri. Atau tindakan kepolisian pasti mereka terima, karena kami akan terus melakukan pengajaran dalam kegiatan recovery atau pooling system di wilayah Pubian. Itu terus kita jalankan. Artinya di sini personil pengamanan yang jumlahnya kemarin mencapai 554 personil, mulai hari ini sudah kita kurangi. Kita kendurkan menjadi total 200 personil. Tetap siaga menjaga masyarakat, melakukan himbauan, melakukan patroli, melakukan penjagaan dan pengamanan. Dari 200 personil tersebut dengan rincian dari personil Brimob yaitu 1 SSK atau Satuan Setingkat Kompi, tepatnya 70 personil. Dan dari Ditsamapta Polda sebanyak 2 peleton yaitu 62 personil. Dan dari Darmas Polres Lampung Tengah 1 peleton 32 personil. Dan gabungan Reskrim, Intel, dan Binmas yang masih menjalankan fungsinya, baik itu fungsi preemptif, preventif, dan represif, totalnya 36 personil. Jadi total keseluruhan personil yang tergabung mulai hari ini sudah dikurangi atau dikendorkan.
Tepatnya 200 personil masih bersiaga.